Tim manakah yang akan keluar terlebih dahulu menjadi tim pertama yang tereliminasi dari VCT Knockout Stage. Di stage kita yang pertama, apakah kalian sudah siap semuanya? Saya siap, aku siap, aku siap, aku siap. Oke, dan ayo semuanya yang siap ketik 1 di kolom live chat sekarang karena kita akan memulai pistol round pertama kita di map ketiga first half antara Dewa United berhadapan dengan Ethereal. Dimulai dengan apa ya? Setup default dari Ethereal. Naruh satu pemain Killjoy-nya di A main, terus juga bakal main di arah mid. Teman-teman sisanya dari Ethereal akan coba untuk invasi di arah mid karena mereka tahu tidak ada stage di Dewa United, jadi mid bisa banget dikontrol sama pemain-pemain Ethereal. Udah ada Bumbot yang bersihin Merlum, gak ada siapapun di situ, tapi ada satu stars yang artinya juga tahu kalau ini akan ada mainan-mainan dari Dewa United. Alarm botnya dihancurin dan langsung nge-trigger Gravity Well dan juga Nano Swarm-nya yang oke. Gravity Well balik, tapi DJ di kanan ada satu pemain dan itu adalah Pierce. Masih dilihat tapi Clip berhasil tapi udah masuk dalam set dan Kobe bersama dengan Draghi coba bertahan mati-matian di arah B-side dan berhasil di defense dengan begitu kuat. PT back lagi sama Draghi. Orang pertama dimenangkan oleh Dewa United dengan cenderung cepat sih eksekusinya, kayak mereka default dulu ke arah mid santai, tapi pas masuk ke arah side pung pang abis total semuanya sama Dewa United. Ya tadi emang ada terlihat frenzy supremacy ya di split. Angle-angle enak banget untuk frenzy play. Dan Dewa United nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, full Spectre. Tidak ada yang namanya menabung-menabung, menyimpan-nyimpan. Kita habiskan uang kita untuk Spectre. Dan coba untuk tidak membuang ronde yang kedua kali ini. Lagi-lagi bermain ke arah mid. Ada heavy mid, 4 pemain bahkan dikirim untuk menuju ke arah mid fan yang sudah siap ditunggu oleh Clip. Langsung sudah didapatkan. Ada 2 pemain langsung double swing. Bisa didapatkan. Granat ke arah teman. Hati-hati. Bermain petasan bukanlah hal yang baik ya teman-teman. Harus lebih berhati-hati. Tapi di arah kiri. One tap dari Kazu untuk menumbangkan Kurumi. Dan sepertinya akan dipush lagi, akan bertemu dengan Mijay di sana yang menjadi launcher, tapi di arah belakang juga B-mainnya dipush Kazu. Another tap untuk menumbangkan Hakobi. Menjadi 2 melawan 2 meskipun Kazu sudah cukup low. Tapi kayaknya Kazu lagi dapat banget nih, kecuali langsung di run and gun. Pierce masih ada satu flash yang bisa dimainkan. Apakah akan langsung di swing Kazu di arah atas, melempar granatnya 8 HP, diusir langsung, tapi ada orang kedua, nice flash. Apakah orang dari Heaven-nya akan mampu turun? Ada 2 flash langsung digunakan, bermain di arah default dari Seeker. Dengan Spectre curiannya terdetek artinya udah confirm. Satu pemain di arah default, satu pemain di arah Aldi-nya, dan udah kelihatan tipis banget tadi dari Kazu dan bakal di swing 1v1 situation. Apakah Seeker akan memenangkan duel ini di Raden? Tapi pelurunya habis, ganti jadi Sheriff, tapi tidak. Ada Klasik yang memenangkan duel untuk mengamankan ronde kedua bagi Dewa United. Hampir banget lagi-lagi kejadian. Wah itu ngeri sih Ron barusan sih, gila itu bener-bener. Ya sekali lagi lah, animasi klasik sama animasinya Sheriff lebih cepat animasi klasik ya. Animasi klasik cuma cek gitu. Kalau Sheriff, nah itu lama tuh. Kalian paham nggak coba tuh apa yang saya maksud tuh tadi? Iya, Ya, ngokangnya lama kalau Sheriff. Tapi ya itu hampir aja tadi bisa diamanin thrifty-nya material, tapi ya itu belum cukup. Tapi masalahnya menurut gua dengan Ethereal menangin round tersebut membuat Dewa United tuh nggak bisa bonus round secara maksimal tuh gak. Mereka terpaksa tuh kayak harus main Sheriff, bermain dengan like armor, nyisain uang-uangnya, tapi enggak. Ini ada 3 pemain yang force buy. Ini nggak ada teori bonus-bonus lagi sebenarnya nih untuk Dewa United. Ada flash, tapi oke, Bumbot dari Kazu berhasil dapetin Clip, tapi Draghi masih bisa dapetin Clip tersebut. Dan Fluffy juga sama berhasil dapetin Pierce. Draghi darahnya ada long, tapi Kazu juga mendapatkan Hakubi alias bocah. Misalkan 2 pemain dari Dewa United. Draghi udah 30 HP, nggak akan dicari kayaknya sama pemain-pemain Ethereal. Mereka akan masuk lewat mid fence, lewat roof, bakalan coba untuk ke B mungkin, tapi di B-nya masih ada Killjoy dari Kurumskui yang bisa banget ngedelay permainan push dari Ethereal. Tapi emang ngedelay ini akan berhasil karena sudah ada Nano Swarm menyalakan alarm tiga, tapi masih bisa turun ke arah Hel. Kurumi akan bermain di balik pilar. Miche udah berhasil dapetin lagi dan Kurumskui harus tertumbangkan di tangan Fluffy. Tapi kayak gue bilang itu kalau gue nggak salah 3 orang dari Dewa United yang full buy, sehingga mereka tuh
ada 3 pemain yang nggak bisa beli full buy di round ini. Jadi mereka kayaknya harus bermain eco mal untuk round keempat. Iya, nggak ada bonus ya, karena tadi juga round keduanya juga mahal banget untuk mereka, hilang 4 pemain, jadi masuk ke ronde ketiga nggak pengen main bonus juga. Dan ada technical pause yang terjadi di ronde keempat, yang artinya Ci. Momo. Ah, Siapa di sana? itu dia. Gimana nih Ci? So far nih 3 round nih berjalan kayaknya kalau menurut aku pribadi ya Ci. Ini kayaknya Ethereal lagi Gimana? mulai bisa ngambil momentumnya balik nih di 3 round ini. Emang mereka harusnya kayak gitu sih. Tapi karena sekarang posisinya kan dari Dewa United yang lagi defending duluan ya. Jadi mau nggak mau kayak mereka harus ini apa namanya manfaatin utility aja sih menurut aku. Jadi biar gak gampang setnya ditabrak. Tapi yang Ethereal memang udah mulai keep up sama playstyle-nya si Dewa yang selalu nabrak-nabrak. Kayak mereka udah mulai ngeh nih, kayak mereka pas tadi break ya, mereka udah mulai kayak ya kita harus reset lagi. Kita udah tahu playstyle si Dewa nih suka yang nabrak, kita harus lebih siap dari segi aim atau mungkin dari segi utility yang udah mereka set up, karena kan mereka juga punya Killjoy, mereka punya blind juga kan dari si Sky-nya, dan bahkan memang sebenarnya flashnya bahkan ada 2 kan dari seorang Kayo juga. Jadi menurut aku memang mereka harus lebih siap dengan pergerakan dari Dewa yang itu remnya bisa dibilang blong juga ya dari Dewa. Jadi menurut aku memang harus benar-benar siap, jangan kayak di map kedua yang mereka kayak nungguin tapi nggak siap dengan pergerakannya si Dewa yang aimnya tajam-tajam gitu loh. Jadi menurut aku memang dari Ethereal mereka udah mulai bangkit lagi nih, perlahan demi pasti. Oke. Dari gue cukup setuju sih, dari 3 round awal ini masih kayak playstyle mereka sih bener-bener yang adu aja, adu otot aja. Bahkan Iya, tadi otot aja. no inisiator kan dari Ethereal. Jadi mereka bener-bener ya mainnya main drive pick utility, kayak nggak nggak sebegitunya mereka ngerasa butuh gitu. Jadi kayak gue juga pede sama M2, tapi dua-duanya pede sama M mereka masing-masing. Jadi bener-bener ini kompetisi adu otot yang dimana dari map 1 map 2 13-11 13-11, jadi tinggal siapa yang lagi menang duelnya aja. Kayak udah tinggal kayak gitu sih menurut gua. Nggak yang taktikal strat gimana banget. Ini udah siapa yang lagi menang dah duelnya itu. Iya, siapa yang dapetin trade banyak itu udah pokoknya. Iya. Siapa yang unggul jumlah, nah itu biasanya lebih diunggulkan untuk menangnya tahunnya sih. Ya, tapi memang dari segi gue setuju, dari segi M nih mereka udah stabil, mereka akan ngadu otot. Cuman tetap sih di balik adu otot itu trade kill itu Iya, mid roundnya itu yang penting banget sebenarnya, karena udah kejadian beberapa kali kan di map-map sebelumnya kayak di lu trade-trade diunggulin terus mid round call-nya bingung, terus tahu dibalikin lagi keadaan gitu sama orang yang kalah jumlah pemain. Tapi oke, kita sebenarnya akan memulai lagi, tapi terima kasih juga tentunya untuk Cimomo untuk analisa singkatnya untuk menemani kita di technical pause barusan, dan kita akan melanjutkan round keempat. Ini adalah round full buy masih dari Ethereal, sementara dari Dewa United harus terpaksa melakukan eco karena mereka nggak bisa dapetin round sebelumnya di round ketiga, dan sudah ada Pensions agresif bersama dengan Gravity Well, tapi nggak ada siapapun di situ karena pemain-pemain dari Ethereal ada di arah Amin berkumpul. Udah ketahuan juga mau Fluffy, informasi udah kebaca, masih ada Kazu yang standby di arah Ren, masih bisa dapetin satu dan hampir yang kedua dari Kurumsur, tapi dia gagal, harus terkena trade 4 lawan 4. Akan coba untuk diisi dulu, RM yang dicari dulu, tapi ingat masih ada Kazu yang akan melakukan flank. Ada Rano melakukan nilai Fluffy coba bertahan dulu, ada counter untuk diusir lagi. Rano sama dipasang, Erwin langsung mundur ke dalam side, dan Kazu udah nyampe event E. Dia bisa banget tentunya untuk melakukan flanking, membersihkan satu persatu atau membiarkan sekali lagi kaptenin oleh pemain-pemain Ethereal tanpa ada celah sama sekali. 2 sama skor, sementara Ethereal udah membangun ekonomi yang begitu kuat. Oke, Mijay, seriously akan membeli operator? Enggak kayaknya sih, enggak. Dia attacker, apalagi juga agentnya Killjoy, sepertinya operator bukan hal yang tepat untuk dibeli oleh Mijay. Dan sekarang 2 sama, full buy untuk Dewa United. Kayak yang gue bilang, Ethereal mereka udah ngumpulin ekonomi yang begitu kuat untuk bisa menjalani next round kalau mereka kalah di sini. Dan Dewa United, kalau mereka kalah di sini, mereka akan masuk ke balik cycle, tapi dia Dewa United punya 2 ultimate untuk melakukan retake dengan adanya Null Command dan juga Cosmic Divide, Mal. Ya, dari retake di round sebelumnya itu udah benar-benar kelihatan gimana Dewa. Ya udah aja, gue pede nih. Main dry aja kita, tembak-tembakan.
Dan sekarang dengan kondisi senjata yang sama akan coba diadu lagi. Lu lihat picknya benar-benar tipis-tipisan angle di sini. Fluffy dia benar-benar hobi main ovengle tipis, main angle-angle yang bahaya. Tapi sepertinya di arah Melrumi bakal dijaga dan lagi-lagi ada adu mekanik yang terjadi. Ada showstopper di arah FNB bakal langsung ditembakkan ke kena surprise ternyata. Ada 0 point ke delay progresnya. Diusir mundur pakai fragment juga. Tapi apakah ada info bahwa satu pemain crossing ke balik wall sini? Ini kalau misalkan Kazu cukup sabar harusnya dia bisa dapat timing sih. Tapi kayaknya akan pindah jalur ke arah B main, di mana akan ada bocah yang menunggu di arah pilar, akan berjaga cukup dekat, akan coba diusir juga menggunakan lockdown, dan bocah harusnya sih akan keusir. Coba bermain dengan smoke-nya, coba crossing, dia ngedes, ditungguin, expected. What a play by bocah. Untungnya masih red kill dan ada resurrection ternyata. Datang layer kedua yaitu Clip, tapi Ethereal nggak gentar, nggak takut, maju tak gentar memulai yang benar, dan planting akan langsung dilakukan. Dua orang melakukan retake, tapi nice back dari Fluffy. Jadi 1v4 dan terlalu sulit. MJ with the triple menutup round untuk Ethereal 3-2. What a round. Nice backup dari Ethereal. Itu menurut gua dari Dewa United mereka udah memberikan reaksi yang bagus sih atas aksi yang dibuat oleh Ethereal, di mana showstopper dibuka oleh Kazu, Regi nyalain 0 comment untuk nge-cancel showstoppernya. Terus ketika lockdown dibuka, Hakobi coba mengambil gamble yang begitu riskan dan berhasil sebenarnya, karena dia berhasil dapetin 1 kill gitu kan dari Hakobi ke arah Fluffy, dan dia harus tumbang juga. Emang ada resurrection yang dilakukan tadi, bisa aja diambil killnya lagi kalau gua nggak salah Draghi, karena bukan Draghi. Ada satu pemain lagi nge-pick tadi dari Dewa United, tapi dia cuma bisa dapetin CC doang dari Seekers, tapi nggak bisa karena gravity dari Miji coba disusul oleh Dewa United. Clip masih dapetin kill, dodge flashnya, dan udah ngambil 1 buah vandal dari Draghi untuk bisa digunakan di round ini. Tapi di arah itu dia udah masuk, apakah bisa ditembus sekarang oleh Fluffy, masuk ke arah New Box, ke pilar, bermain di balik smoke dari Hakobi, akan menjadi smoke kriminal. Baik, coba terlihat, tapi dia sheriff dari Hakobi, tampakkan Kurumpo juga mendapatkan seeker. 5 lawan 2, showstopper dikeluarkan, 1 putaran ini, dan itu dia thrifty round untuk Dewa United. Mereka belum lengah, mereka masih ingin berjuang untuk terus menjalani di turnamen VCT Challengers Indonesia stage pertama. 3-3 nih Mal. Ini pushnya spektakuler banget, tau gak sih? Itu udah push dengan penuh keyakinan, dan kenapa Sheriff orang-orang sakit-sakit banget ya? Thrifty lagi loh. Iya loh. 3-3, ini benar-benar kejar-kejaran. Ini kayak OTW 11-13 lagi sih feeling gue. Siapapun itu yang menang ini udah hampir pasti jadi map yang ketat juga, nggak kalah ketat dari map pertama dan kedua. Dan lagi-lagi akan coba ada heavy mission dimainkan. Ini naik ke atas box, ada Draghi yang sudah memantau angle tersebut, dan bahkan ada 0 comment juga digunakan. Bukan 0 comment ya, 0 point tadi yang digunakan, tapi kayaknya mentok pisaunya nggak ke arah mid jauh sana, nggak ke arah depan market. Dan Seekers akan coba mantau ke arah mid fan, lagi-lagi akan lewat mid dap sepertinya. Angle-angle tipis kembali coba dimainkan, ditarik Gravity Well, Pen Shell juga combo, namun masih bisa move dari Clip untuk menahan ke angle yang lebih aman. Tapi Draghi, dia mau perang, nggak jadi. Dia bakal coba diusir lagi, coba bertahan di angle yang cukup sulit dijangkau. Dan sekali lagi dari Ethereal, mereka nggak punya inisiator, mereka nggak punya banyak itu yang bisa ngusir pemain kecuali mungkin dari Kazu atau Biors. Jadi tentunya akan menjadi PR tersendiri, dan MJ Bali menunggu karena dia tahu depannya ada alarm bot, jadi nggak bisa crossing dan akan masuk dari mid fence. Siapakah yang akan masuk terlebih dahulu? Akan ada satchel juga digunakan. Tapi Draghi masih menahan dengan sangat-sangat sabar. 25 detik harus menentukan sekarang kemanakah mereka akan berlabuh. Tapi Draghi sudah menculik Kazu kembali, dan sepertinya Evna yang akan coba ditipu. Masih ada di sana 1 kill gak dicek, dan Clip juga dengan backup dengan 1 kill karena Biors. Sisakan 1 pemain, dan ternyata menjadi round yang sangat clean untuk Dewa United. Ethereal di tengah-tengah mereka kehilangan arah, terlihatnya udah bingung mau kemana, jadinya karena terburu-buru jadi nggak bersih ngeceknya sih.
Nah, sekarang momentum udah diambil balik oleh Dewa United, di mana ekonomi mereka udah cukup baik juga dari Dewa United. Udah ketembalikan sekarang Ethereal. Mereka akan melakukan force fight tentunya di round ini. Dan kalau mereka kalah di sini, mereka akan masuk ke lubang Eco. Dan tentu aja itu menjadi advantage atau keunggulan untuk Dewa United. Tapi kita akan nilai dari force buy kita yang kali ini di round ke-8 dari Ethereal. Apakah Ethereal bisa mencuri satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan, karena mereka udah berkumpul 5 pemain. Tiara Emin Cosmic Device sudah dibuka, dibelah side-nya ke dua sisi. Amat ke dalam side, ada 2 pemain, satu didapatkan dari Fluffy, coba bermain di balik Cosmic Device, dimain-main sama Fluffy, masih dapetin 2 kill cepat. Udah ada Penshels yang siap dilempar oleh Clip, tapi kayaknya nggak akan makan korban. Dia udah berhasil kepasang 3 melawan 5 kali ini, situasi berbalik Ethereal. Mengungguli jumlah pemain, tapi Fluffy untuk masuk tadi heal juga, dan bahkan kasih berhasil dapat heal karena Hakobi. Dilempar lagi Penshels, ya ada Nano Swarm, ada Penshels ke arah screen. Fluffy bakal dapetin kill ke arah Clip, 3 coba juga didapatkan ke arah screen. Bakal coba ditembusin oleh Kazu, tapi expect oleh Draghi. Karena dia begitu sigap, 1v4 harus extra jika ingin menangkan round ini dari Draghi. Kill kedua sudah didapatkan, tersisa 3 pemain lagi, udah kelihatan juga di area RML udah masuk yang dilempar untuk kill ketiganya gagal didapatkan oleh Draghi, dan Biors yang mendapatkan kill tersebut karena Draghi menjadi 4 taman dan menyamakan kedudukan. Begitu juga dengan kedudukan ekonomi dari kedua tim. Wow, bener-bener diadu boy, diadu tembak-tembakan yang gak habis-habis dari kedua tim. Apalagi Fluffy di sini, dia main Indiaan bersembunyi di balik Cosmic Divide, keluar masuk dan bisa dapetin 2 kill, dan kill keduanya 7 HP tersisa, nggak di-expect. Kembali Ethereal mengejar ketertinggalan 4 sama. Ini menang kalah terus nih dari kedua tim. Kayak udah keras banget. Lagi-lagi ada flash ke arah market. Apakah mid lagi-lagi akan coba dikontes? Tapi kayaknya dari tadi tuh apa ya, dengan gak adanya inisiator mau masuk ke salah satu side tuh jadi kayak lama banget dari Ethereal. Kayak pengen apa namanya, bersihin arah mail roomnya agak bingung, bersihin arah fan-nya agak bingung juga. Kayak mereka sering banget kayak hilang arah di tengah-tengah, kecuali mereka bakal langsung terobos gaming. Tapi ada flash yang coba nge-delay pergerakan dari Mijay. Lily ini bukan alat yang jaga, tapi orang yang jaga kurung di arah elbow. Dapat 1 kill, langsung di-trade juga sama Fluffy. Gak ngecek arah kiri terlebih dahulu dari Mijay, dan Fierce langsung free hit mendapatkan 1 kill lagi. 3 melawan 4 sekarang. Masih ada 1 flash lagi yang bisa dimainkan. Early flash langsung karena teman-temannya juga belum berada di posisi yang siap. Apakah akan menjadi tahan di sini post play-nya dari Ethereal, karena semuanya bersembunyi di side, mereka terjebak. Oh, ada shot from Seekers. Pemain ditumbangkan, langsung dibangun wallnya, ada Satchel juga. 3 melawan 2, terjebak posisinya menjadi 1 melawan 3, yaitu dari arah Emen. Dan ternyata retake yang begitu terlihat mudah dipertunjukkan oleh Dewa United, 5-4. Ya, 5-4 skor. Sementara Dewa United bisa melakukan retake yang begitu disiplin menurut gua. Kayak kill demi killnya mereka bergerak as satu unit. Mereka benar-benar bisa cari killnya dengan begitu maksimal, sehingga mereka bisa mendapatkan round tersebut. Dan sekarang 5-4, ekonomi dari Ethereal udah nggak terlalu baik, dan mereka akan coba bermain agresif push lagi kayaknya. Tapi enggak, mereka akan coba untuk mencar, bermain dari arah mid, dan kita lihat eksekusi seperti apa yang akan dijalankan oleh Ethereal. Ya, kali ini kayaknya Ethereal harus bermain dengan ekonomi yang lebih kurang lagi. Wih, dikejar-kejar. What the dog doing? Dikejar-kejar anjing dia di sana, dan bisa keusir. Masih ada 1 informasi, tapi kayaknya bakal diaduin lagi di arah Emennya, bakal coba diadu sekali lagi. Tapi Bimen juga bertempur di sini. Hakobi main dengan smoke-nya. Ih, kena through the smoke. Harus berhati-hati dari Hakobi. Pierce yang memenangkan duelnya atas Fluffy yang nge-push arah Emin. Benar, di kedua sisi ada pertempuran yang berbeda, tapi Ethereal harus bermain dengan 4 pemain sekarang. Tentunya bukanlah hal yang baik. Lagi-lagi tanpa adanya inisiator, tanpa adanya flash, mereka cukup sulit untuk mengamankan 1 spot. Dan kembali bermain mid. Clip masih ada Penshels jika memang dibutuhkan untuk mendelay, dan Pierce juga siap nge-swing kalau emang udah ada kontak yang terjadi. Bakal ditahan pakai Penshels juga di swing ternyata, dan Pierce ternyata double swing dari arah midpan dan juga Melroom. Masih dapat 1 kill dan 2 bahkan, dan Clip menutup round tersebut
dengan showstopper 6-4. Lagi-lagi crossfire dari Melroom dan midvan dari Dewa United begitu kuat. Pierce dan Cliff bermain switch and bait dengan sangat-sangat baik. Fragment juga tadi ada bantuan dari Dregi luar biasa kokoh. Dan kembali tanpa adanya flash dari Ethereal, susah banget untuk menguasain satu spot. Dan masuk ke round ke-11 sekarang. Dipukul lagi, dipangkas lagi ekonomi dari Ethereal. Sekarang 3 Sheriff, 1 Wah. Guardian dan juga 1 Spectre. Ya ini sekarang masih dengan half buy-nya dari Ethereal kali ini. Akan coba untuk menerobos di arah A-side kembali. Selalu dituju dan bermain timing dari Mijay tadi baru tetapi gagal kayaknya. Tapi Flavi bersama dengan Mijay masih bisa dapetin 1 kill. Bahkan Flavi dapetin yang kedua. Tahu-tahu A-side-nya tembus berhasil diamankan. Tidak ada utility bisa digunakan untuk melakukan delay push dari Dewa United. Dan Biors mengambil timing, mengambil angle di arah mid van sekarang akan menunggu. Kali aja ada yang datang dan benar kayaknya Hakobi yang akan datang menghampiri Biors. Dan dikira udah clear, tahu-tahu ada layer kedua yaitu Kazu yang berjaga di area mid van. Membuat 1 melawan 3 sekarang kondisinya. Spike sudah terpasang. Apakah Clip bisa melakukan clutch? Dia masih aware harusnya dengan adanya 1 pemain yang berada di area mid van yaitu Kazu. Tapi Kazu nggak akan mau show up. Dia akan tetap standby di situ, menunggu Clip yang datang, di checking terus. Gak ada nih, aku turun atau enggak ya? Sepertinya tidak. Dan dia memilih akan bergerak ke arah area. Apakah dia akan melakukan exit flag? Karena Scary sudah sulit dilakukan kata Clip. Bisa dapetin 1 kill tapi yang punya Seekers. Dan begitu sigap mendapatkan terakhirnya langsung secara cepat 6-5 Ethereal. Tidak ingin tertinggal terlalu jauh dan mereka dengan half bet tersebut bisa mendapatkan angka dan menyamakan keadaan sekarang 6-5. Ini chance untuk 6 samanya gede banget sih Mal. Karena Ethereal punya 3 ultimate ready. Tapi memang Dewa United juga punya 3 ultimate untuk melakukan retake. Ya, sama-sama punya 3 ultimate. Tapi Biors kurang 1. Jadi kemungkinan besar bisa ada 4 ultimate. Itu kalau udah lockdown Cosmic Divide sih tinggal timingan doang. Satu side pasti bisa dikuasain. Dan sepertinya akan bermain default. Lagi-lagi mid akan coba dikuasai terlebih dahulu oleh Ethereal. Dan main push kembali dilaksanakan oleh Dewa United. Dan ternyata kali ini memakan korban kembali. Korban yang sama yaitu Mijay. Harus langsung tumbang. Artinya tidak ada lockdown dari sisi Ethereal. Dan mid akan coba di-push. Masih ada Clip yang berjaga di arah Heaven B, siap melemparkan pensils juga jika memang dibutuhkan. Tapi ini masih ada oke, beradu pensel, lempar-lemparan di sana. B-man juga masih aman dan kayaknya akan condong rotate ke arah A-side. Ditukar dulu operatornya, milih ke angle yang lebih aman yaitu dari arah screen. Ada Dregi yang siap melempar fragment juga untuk mendelay. Dan ini dia nih, 2 lawan 4. 2 lawan 5 bahkan di side-nya. Tapi ketika ada resurrection artinya sudah mulai was-was bahwa switch-nya mulai bergerak ke arah A. Dan ada Cosmic Divide juga sudah dibentangkan. Bakal ada lockdown. Dash-nya hanya fake dash karena ketarik Gravity Well juga. Sudah ada 1 pemain yang masuk dan Kazu langsung menembakkan showstopper yang gak berhasil. Ada Krumi yang menahan. Fragment juga langsung melemparkan ke delay progressnya. Nice delay dan Pierce tahu posisinya semuanya dan bakal coba di-push. Terlalu berani dari Pierce, hanya menumpahkan dirinya sendiri. Dibalas lockdown lagi. Apakah timingnya akan sempat? Harus dihancurin itu lockdownnya. Bakal di-push Dregi sendirian hanya bermodalkan operator dan akan tumbang sendirian. Lockdown berhasil dihancurkan. 5 detik tersisa untuk plan masih berhasil, tapi sudah turun dari Heaven. Dibangun wallnya langsung dihancurkan lagi. 3 melawan 2. Apa yang terjadi round yang begitu chaos? Elbow akan coba diambil terlebih dahulu. Akan siapkan starsnya untuk Gravity Well. Nova Pulse juga ke arah Spike menjadi tempat yang enak untuk di-swing dan benar saja. Tapi ada threat kill yang terjadi sudah terakhir. Kelihatan orang terakhirnya 1v2. Terlalu sulit double swing dari Dewa United dan what a retake. Bener-bener round yang super mahal karena emang ini adalah last round in the half dan artinya ditutup first half tidak dengan. Nah itu menurut gua delay power yang begitu kuat dari Dewa United. Ada Gravity Well, ada Nanoswarm, ada Alarm Bot, ada Fragment. Semuanya keluar tadi ke arah Emin. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain dari Ethereal. Bahkan lockdown terpaksa dibuka di posisi yang awkward menurut gua. Lockdown dibuka dan tadi coba untuk pengen diterobos Cosmic Divide, pengen dihancurin tapi gagal. Tapi untungnya Dregi dia masih sempat dapetin 1 kill sebelum dia tumbang dan lockdownnya dihancurin. Tapi apa daya gitu kan, dimana Clip udah berhasil colong
1 kill terlebih dahulu ke arah screen. Jadi 3 lawan 2, situasinya sulit untuk jumlah pemainnya bagi Ethereal, dan itu berhasil di-retake dengan bisa dibilang cukup mulus, cukup disiplin sih dari Dewa United. Gimana nih Cimomo? First half kita 5-7 sekarang, udah nggak 8-4 lagi nih. Udah nggak 8-4. Iya, udah nggak ada ya 8-4, dan berarti ini kelihatan banget dari Dewa United mereka lebih disiplin. Entah kenapa di map ketiga, padahal posisinya defender, dan kalau misalnya mereka mau adu atau adu aim bisa aja. Tapi mereka entah kenapa lebih belajar daripada kesalahan mereka di map pertama. Kayak mereka nggak punya utility banyak yang bisa dimanfaatkan di map pertama, tapi di map ketiga kali ini, map penentu, mereka manfaatin semua utility yang mereka punya. Kalau bisa Ethereal nggak dikasih set, mereka tahan itu pokoknya. Kayak ketika mau masuk ke B, dari Heaven-nya ditahan, mau masuk ke A, dari remnya aja udah ditahan. Jadi memang penggunaan utility dari Dewa United sekarang lebih maksimal. Mereka manfaatin 2 initiator yang bisa nahan pergerakan dari Ethereal yang mau masuk ke side-nya. Dan sementara Ethereal, mereka tahu nih karena baik utility yang dikeluarin sama Dewa, mereka kadang main sabar atau kadang main geragas aja. Jadi ditabrak semua utility-nya. Dan itu maksimal gitu loh. Bisa dibilang efektif ya buat Ethereal sendiri. Kadang mereka dapetin momentum, kosongin side-nya, dan mereka bisa ngelakuin plan ke spike-nya. Tapi ini bakal beda lagi kalau misalnya pertukaran side, karena tidak akan ada initiator untuk tim Ethereal, melainkan ada 2 duelist dan juga 2 sentinel. Iya sih, kayak ini pertukaran side bakalan menarik banget. Sekali lagi Ethereal bermain tanpa inisiator dan bermain 2 sentinel. Jadi kayak akan apa ya, approach-nya pasti akan beda. Approach-nya pasti akan ya mereka mungkin punya caranya mereka sendiri untuk masuk atau nguasain satu spot, tapi ini dia apakah caranya akan efektif. Melihat Dewa United yang bermain lebih disiplin, sequence of utility-nya lebih kelihatan jalan, tapi tetap intinya adu-aduan otot kayak masih kalau misalkan kayak udah round sheriff itu udah tinggal ngadu-ngadu aja, udah nggak peduli ada teman gue punya apa, gue punya utility apa, yang penting kelihatan musuh tembak gimana. Apalagi Dewa juga posisinya kan dengan 2 initiator plus 1 duelist ya. Jadi harusnya klip itu masuknya lebih gampang. Asal mereka dapat info dulu. Tapi kalau misalnya kayak map pertama, kayak misalnya pas klip main jet terus tiba-tiba kayak cuma masuk nggak ada info, mati, itu bakal sayang banget. Jadi lebih baik untuk dimaksimalkan 2 initiator dari Kayo dan juga Sky-nya. Setidaknya itu bisa memobilize pemain-pemain yang lagi ngejaga di side sih. Jadi mereka bisa dapat entry frag-nya nanti. Iya, karena benar kata Cimomong, jangan sampai Dewa United mengulang kesalahan yang sama ketika di map Essen, di mana mereka punya 2 initiator tapi kayak majunya Slonong Boy aja sendiri gitu kan, langsung masuk Slonong Boy sendirian dan mati. Memang dia dapat info ketika dia mati, tapi ya kekalahan jumlah pemain ntar yang akan menjadi penyebab kekalahan roundnya sih bagi Dewa United. But let's see, karena emang line up agent dari Dewa United ini line up untuk attacker banget sih menurut gua, dengan ngandelin 2 initiator, nggak ada stage gitu kan yang mereka punya. Emang cuma 1 duelist, tapi satu duelist ini akan menjadi gempuran yang menggila sih dari Dewa United. Meskipun berbeda dengan Ethereal yang pegang 2 duelist Raze dan juga Jet, harusnya Dewa United akan memiliki daya gempur yang nggak kalah juga dari Ethereal karena memiliki 2 initiator. Tapi terima kasih Cimomo untuk analisa first half, karena kita akan melanjutkan di episode kedua di second half, di mana sudah ada satu angle yang udah dijaga oleh Fluffy dengan Sheriff di arah Emen dan wall dibangun ke arah mid, tapi udah berhasil dihancurin. Tapi masalahnya udah ada satu presence yang diberikan oleh Kazu di arah mid fan, membuat Dewa United tuh nggak bisa langsung sembarangan masuk ke arah mid karena dia tahu ini ada satu orang di arah mid. Tapi Hakobi udah dapetin ninja rupanya di arah B yang melakukan push di arah B main garage, dan itu langsung terpunish habis-habisan. Harus delay coba dilakukan, terkena tag sedikit ke arah Clip, tapi Clip akan coba untuk masuk, coba untuk menunggu terlebih dahulu, menunggu timing demi timingnya, bakal ngisi di arah mid fan, akan coba turun, ya akan langsung cabut. Dengan adanya 0 point itu nggak ada informasi yang didapatkan oleh Dewa United, tapi mereka memilih gerak ke arah A yang dijaga oleh Bior. Dengar step rapid itu dinyalakan, tapi Kurumi mendapatkan Kurumi terlebih dahulu. Rupanya reply juga yang keluar, ini terlalu rame di arah Himenaya, terlalu rame. Tadi sama banyak dari Bior, Sacha langsung masuk entry ke dalam side dari Clip, membersihkan side A-nya, udah berhasil melakukan planting spike. 2 pemain terakhir dari Ethereal yaitu Kazu dan juga Seekers yang harus melakukan ini. Cukup impossible dimakan. Seekers dia nggak ngecek terlalu bersih ke angle di arah Heaven A, sehingga Pierce dapetin 1 free kill, menyisakan Kazu seorang diri dengan frenzy-nya harus melawan 5 pemain sekaligus. Tapi dengan frenzy salah hal yang baik tentunya, karena Clip
langsung datang untuk melakukan kill ke arah Kazu. 85 flawless pistol round, tibek terus dilakukan oleh Dewa United. Wah, lagi-lagi sih pistol round dari Dewa kayak sering dapetin kill-kill yang clean, dan entah kenapa Ethereal seakan refreshnya kurang berjalan tadi, kayak lagi-lagi gratis banget dari kill-kill yang dapetin di awal, dan ketika udah dapet kill-kill kayak gitu ya Dewa udah enak banget untuk nyelonong masuk ke side dan dapetin roundnya dengan cukup cepat ya, dan masuk ke ronde kedua. Apakah akan masih ada curse-nya? Tapi klip cukup menarik di mana dia membeli sebuah judge di sini. Sepertinya akan diperuntukkan untuk ngisi atau untuk nge-clear ke arah Melroom di Heaven-nya. Langsung ada Bumbot juga, dan masih bisa ada Trailblazer yang bisa digunakan. Oh, Trailblazer bisa ke arah mid-phase. Oh, dihancurin ternyata. Didina informasinya, dan Ekazu tertangkap. Dengan adanya 0 point, sudah ada beberapa damage yang masuk ke arah tim Ethereal, dan ternyata judge dari jarak yang tidak terlalu ideal mampu ditumbangkan oleh Mijay, dan judge-nya tidak terlihat terlalu efektif karena gue kira dia bakal satchel agresif bom, tapi ternyata bermain default dan malah keculik dengan frenzy. Wah, ini udah cukup buruk sih. 4 pemain meskipun menang senjata, tapi mungkin aja kena timing dari Ethereal, karena dari tadi yang menang pistol round akan kalah di ronde berikutnya. Apakah akan terjadi lagi? Kazu sudah tidak ada utility, tapi di atas akan langsung ada korban lagi coba untuk melakukan timing pick, tapi Kurumi menjadi orang terakhir yang lewat. Untungnya masih ada Kurumi yang menjadi penyelamat bagi kawan-kawannya. 2 melawan 4 sekarang mengganti jadi shorty. Planting akan langsung digunakan. Seekers harus ganti senjata sih. Nah, lumayan nih, klasik ternyata. Dan ada alarm mode yang ke-trigger. Sudah begitu sulit posisi retake dari Ethereal. Mungkin ada Fluffy yang bisa bermain dengan frenzy-nya, setidaknya menggoreng Ethereal. Sepertinya terlalu sulit, lawannya adalah Judge, dan Judge-nya kalah. Iya. Judge-nya kalah rupanya tadi ya dari Kurumi. Karena Fluffy bisa dapetin kill terlebih dahulu, tapi nggak masalah karena Dewa United tetap bisa dapetin roundnya Ethereal. Sekarang adalah uji coba yang benar-benar harus mereka menangkan di round ini 95, karena mereka full buy, sementara Dewa United harusnya masih dengan bonus round yang mereka, karena judge-nya udah dioper lagi ke arah Clip, dan harusnya Kurumi juga akan bermain dengan dia masih bisa half buy dengan Vandal rupanya, sehingga next round masih bisa full buy dari Dewa United. Ethereal ini run wajib menang mereka, kalau mereka nggak ingin Dewa United dapat bonus round dan dapat double digit terlebih dahulu. Dimulai dengan adanya satu robot Bumbot dan juga ada satu Trailblazer yang dikirim, beserta burung-burungnya juga udah mulai dikirim ke arah Eset. Agar itulah saat masuk langsung clear, gak ada siapapun di arah side. Itu red fight-nya dikasih Nova Push, dikasih Gravitual, semuanya dikeluarin untuk membersihin di arah Eset. Tapi gak ada siapapun di sana memilih untuk melakukan retake bersama-sama. Together we strong, tapi Kazu berhasil dapetin Kurumskoi. Kurumi terlebih dahulu di arah Hell-nya. Apakah akan dicek oleh Kazu? Akan coba dicek, dan itu dia Fluffy dapetin kill terlebih dahulu di arah screen, dan Jaja pun lagi kalah. Masih ada Pierce bersama dengan Hakobi. Putra menjadi 2 lawan 1. Membuatkan keadaan menjadi 1 melawan 0. Karena Pierce yang bisa dapetin kill tersebut mendapatkan 1 round lagi untuk Dewa United. Pierce beserta Hakobi menjaga begitu kuat di post plan di arah side-nya. 4 kill berhasil didapatkan oleh Pierce dan membuat Ethereal, membuat layar kita menjadi abu-abu karena mereka mengambil 1 tactical timeout serta juga memanggil 1 analis kita, yaitu Cimomo. Gimana Ci, bonus round Ci? Wah, ini entah kenapa malah Dewa United sekarang lebih serem banget ya. Kayak mereka, ya kita tahu lah empower mereka tuh tinggi. Tapi itu kelihatan pas mungkin dari bocahnya aja, atau mungkin dari Clip, atau Kurumi, Draggy di map kedua. Dan sekarang map ketiga, Pierce juga udah mulai step up. Jadi udah pada mulai melek nih. Sekarang Ethereal mereka balik lagi posisinya kayak di map kedua, dimana ketika posisi mereka ngedefend, mereka kayak nggak siap sama pergerakan dari Dewa United. Mungkin karena ada 2 inisiator ya dari Dewa United. Itu semua guiding light dibuka, terus udah gitu ada flash drive juga dari Draggy. Jadi memang klipnya lebih nyaman untuk masuk ke area set dan dapetin entry frag. Oke, langsung Cimomo untuk analisanya, karena sekarang kita akan melanjutkan bonus round yang didapatkan oleh Dewa United. Emang cuma ada 1 senjata sih yang didapetin sama Pierce gitu kan, 1 free upgrade
untuk Dewa United, tapi roundnya itu loh, ekonominya itu loh yang begitu penting. Ultimate statusnya juga bisa jadi penting. Itu kalau lihat udah ada ready dari Pierce dan Hakobi cuma perlu satu lagi, Kurumi cuma perlu 2 ultimate orb lagi untuk punya ultimate. Itu dilempar 0 point tuh, selalu bersama. Itu Bumbot sama Trailblazer selalu bergerak bersama, tapi DJ mendapatkan saat kill karena Hakobi dengan sheriffnya. Bumbot sudah dikirim, ada Pensialus balasan, Seekers sudah dikeluarkan juga oleh Pierce untuk mencari formasi. Ada berapa orang di arah B-side dan udah ke-detect tentunya. Sudah ketahuan 3 pemain paling tidak yang berada di arah B-side. Tapi apakah mereka tetap bergerak ke arah B? Bahkan bergerak ke arah dari arah B-main, dari arah B-garage. Sementara Draghi akan coba menunggu di arah Robs. Oke, Clip, apakah dia expect di arah Hellnya? Oh, dia mengambil angle jauh, dia akan di-take oleh Seekers. Kepalanya masih nggak kelihatan, dan itu dia sudah terlihat oleh Clip. Seekers harus tumbang, bahkan juga sudah datang. Ada orang ketiga, tapi nggak masalah. Karena Pierce anti orang ketiga, karena Draghi juga berhasil dapetin 1 kill ke arah Biors di arah mid-van. Misalkan Kazu seorang diri akan coba bertemu dengan Draghi, berhasil dimenangkan oleh Seekers super musuh. Dan ada teori geser, what? Don't tell me. Oke, itu yang begitu menggila, tapi untungnya Kurumi bisa dapetin kill tersebut sehingga round kembali menjadi kemenangan lagi untuk Dewa United. 11-5, 6 angka sekarang gapnya Ethereal. Ini adalah round wajib menang. Ini udah wajib, kudu, mesti harus dimenangin sama Ethereal karena teori gesernya indah banget, boy. Banget abis senjata teori geser nggak one tap lagi kan? Iya. Terus masih Bayangin. masih bunuh orang keempat lagi. Kurumi mati kena pensil, indah banget. Wah, ini dan sekarang Kazu ada showstopper, ada 3 ultimate bahkan dari Ethereal untuk dimainkan, tapi operator dari MJ sepertinya akan menemukan korban. 1 pemain sudah didapatkan dan langsung coba diusir dengan wall dan masih bisa crossing dari MJ. Ada smoke juga Nebula masih bisa dimainkan dan bisa membawa MJ pulang operator. Ini kayaknya lebih dilepas midnya, lebih dikasih main dari Dewa United. Kayak dibiarin masuk aja dulu ke arah B-Heaven, di kontesnya nanti baru di B-Heaven atau di side-nya. Di Jiggle ketahuan Seekers di sana dan langsung dilempar oleh Pensials yang tidak mengenai siapapun. Nah, ini enaknya ada flash, kita kayak bisa ngamanin 1 spot segala macem. Ini Dewa United apalagi punya 2 flasher, 4 flash artinya total bisa digunakan untuk ngecek 1 spot dan akan dibawa spike-nya karena BF sudah terlihat. Hakobi memenangkan duelnya dan bahkan yang kedua di arah backside. Bior tidak bisa melakukan replay dengan baik, menyisakan 2 pemain dan sepertinya wah ini bau-baunya saving Sito. Ini bau-baunya saving. Operator dari MJ, terus juga ada lockdown, lu mau ngapain? Ini lu 2 lawan 4 lock dia bener, operator biji terus lockdown Kurumi, udah pasti lu saving dan ini confirm match point. Tapi paling enggak Fluffy masih punya full armor, dia bisa dropin Vandal, jadi bisa pakai Blast Storm di next round. Tapi di next round ini menurut gue ini udah definisi do or die untuk Ethereal nih, tapi advantage-nya sedikit berkurang karena Dewa United yang lebih superior dari segi weapon juga sih, karena dari segi ekonomi mereka udah begitu strong sih Mal. Iya kayak apa ya, ini jatuhnya kalau kita lihat grafik ekonomi dari ETH ini menurun ya, trennya cenderung menurun. Jadi ETH lagi nggak stongs, jadi buat yang lagi megang ETH mending dilepas dulu aja. Dan confirm match point untuk Dewa United dan oke, Hakobi bilang nggak masalah, teman-teman gue kaya tinggal minta di dropin. 12-5 nyawa setiap round dari sekarang adalah nyawa terakhir dari Ethereal sampai ke angka 12-12. Dan menurut gua 7 angka bukanlah angka yang sedikit untuk dikejar. Harus mengejar 7 round tanpa adanya kesalahan. Dan ini adalah elimination match. Ini udah bener-bener menegangkan banget. Apalagi kalau Anda adalah fans dari Ethereal. Ini lagi saat-saatnya Ethereal butuh dukungan dari kalian semua. Ada Trailblazer 0 point dan MJ mendapatkan 1 kill ke arah Kurumi dengan operatornya cukup baik. Dan MJ coba langsung dihalau oleh sebuah smoke juga, akan langsung dikeker lagi ke arah ke arah Emen-nya. Dan Draghi
ternyata masih coba mantau. Apakah bener-bener diadu ototnya, tapi ini adu ototnya nggak imbang. Operator lawan rival. Jadi menurut gua ya ada advantage dari Mijenya, udah mah dia menang angle, dia defender dan dia pakai operator. Langsung semua pindah dari A side, balik lagi ke mid dan juga ke B side. Karena udah hilang presence-nya dari Dewa United. Mereka kayak berbisik-bisik, coba untuk sembunyi. Mereka coba untuk menghilang. Teknik skema ghosting, tapi kembali mendatangkan presence. Oke, Cosmic Divide yang sebenarnya adalah bait untuk mereka masuk ke dalam A side, dan benar saja Mijenya ketarik. Bjorn dapat satu dengan Judge, dan benar setnya sudah clear, arambotnya ke trigger, dan Mijay coba untuk mendapatkan satu kill, berhasil terculik satu pemain. Spike-nya drop, langsung ditutup oleh sebuah smoke, dan hanya ditarik aja. Smoke-nya agak telat, tapi Dregi harus make a play. Satu gol didapatkan, masih bisa bermain dengan flash, tapi dia nge-flash, masih ada orang keduanya dan berhasil didapatkan. Cosmic Divide-nya mampu menarik banyak pemain ke side yang lain, tapi kembali minor mistake. Dia telat nge-smoke heaven dan keculik Spike carrier, itu fatal banget sih. Oke, Fake yang sebenarnya udah lumayan kemakan, tapi nggak ngebaynya nggak banget gitu, karena Mijay masih sempat dapat timing untuk nge-pick di even A, ya kan? Iya. Dia masih dapat timing, jadi nggak terlalu ngebay dari Fake yang dilakukan oleh Dewa United, dan Ethereal masih memiliki asa tentunya untuk bisa mengejar ketertinggalan, tapi perjalanan mereka tidak mudah. Karena seperti Ebit GAD, perjalanan ini ya gitu ya, terasa sangat menyedihkan. Nah itu ya, karena masih ada 6 round yang harus Ethereal lewati untuk bisa menyamakan kedudukan itu, bukan untuk menang, tapi bermain cepat mendasar. Sekarang langsung sudah ada no comment, showstopper, Sajal, kemenangan mantap. Hamley siap ditembak, tapi Pin sudah dapetin kill karena Fluffy terlebih dahulu, tapi Kazu juga harus tumbang. Mijay masih ada di daerah area dan langsung terdelete oleh Kurum Squid. Masih ada Seekers memang dapetin third kill, tapi apa daya, masih ada Resurrection rupanya yang bisa digunakan. 2 melawan 4, lu lihat langsung digerebek sahur ini, langsung ini sama pemain Dewa United dicari satu persatu, gak dikasih ampun, dan this is it. Dewa United berhasil mengamankan map ketiga dengan skor